Saudara-saudara, umat Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan institusi, pimpinan-pimpinan jemaat setempat di daerah Misi Papua. Shalom, pimpinan gereja Masehi Advent hari ke-7 menyampaikan selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Kita puji Tuhan, tahun 2021 telah menjadi sejarah. Di dalam berkat dan kuasa Allah, kita telah melaluinya dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat. Dan secara khusus di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah bertumbuh lebih kuat, lebih dewasa, bahkan lebih siap bagi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Saya yakin, saya percaya bahwa dengan tema organisasi gereja, I will go, telah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan gereja secara internal. Umat-umat Tuhan telah terlibat untuk pergi memproklamirkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia, kepada handai tolan, kepada siapa saja. Kita telah memberikan kontribusi yang besar, bahkan terhadap diri kita, untuk bertumbuh lebih kuat dan lebih siap bagi kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Dan kita punya pertumbuhan gereja dilihat dari sudut pandang keanggotaan terus bertambah. Saat saya memberikan laporan, kita punya keanggotaan itu sudah 5.014 jiwa yang sudah dimenangkan, dan ini adalah keterlibatan kita semua dalam memenuhi misi gereja. I will go to proclaim the 3 angels message. Dan saudara-saudara, dari sudut pandang pertumbuhan perkembangan gereja dalam hal ini, pengorganisiran jemaat-jemaat yang baru di wilayah atau di daerah Misi Papua, maka pada tahun kerja yang kita telah lalui, secara khusus masa bakti yang kita telah lalui dari tahun 2016 hingga tahun 2021, kita telah mengorganisir sebanyak 38 jemaat. Dan 38 jemaat ini telah menambah jemaat-jemaat yang terorganisir menjadi 152 jemaat. Inilah berkat Tuhan. Dan ke depannya, kita punya keanggotaan gereja yang sekarang ini sudah 11.000 sekian sesuai dengan data ACMS dalam sistem keanggotaan gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia. Maka jumlah 11.000 lebih ini adalah kekuatan gereja, ditambah 152 jemaat sebagai kekuatan organisasi gereja. Ini akan menjadi suatu kekuatan modal bagi kita untuk kita memasuki tahun yang baru, dan kita akan bekerja untuk membuat perubahan, pertumbuhan perkembangan gereja yang lebih signifikan ya, dalam penarikan jiwa, memenangkan jiwa, memelihara dan melatih, membentuk jiwa-jiwa yang baru untuk terus bekerja menunaikan tugas pelayanan Injil. Dan juga ya, dari sudut pandang yang lain adalah organisasi-organisasi gereja yang baru akan terus kita lahirkan. Dan kita punya modal yang lebih besar, itu adalah Allah. Roh Kudus akan menyertai kita untuk pekerjaan pelayanan ini. Dan kita puji Tuhan,
kita telah memasuki tahun yang baru. Tahun yang lama sebagai sejarah kita telah lalui, dan sekarang kita masuk tahun yang baru yang masih tanda tanya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Bagaimana kita punya perjalanan kehidupan? Apakah kita akan hidup terus atau tidak? Kita tidak tahu. Apakah kita akan terlibat secara penuh dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja atau bagaimana? Nah, ini kita belum tahu. Tapi kita harus optimis bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang sudah menopang gereja di waktu-waktu yang lalu, dalam sejarah perjanjian lama, sejarah perjanjian baru, gereja yang mula-mula, gereja abad pertengahan, dan hingga gereja menjelang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali adalah Allah yang sama akan menyertai kita di tahun 2022 sebagai tahun kerja, bahkan hingga kepada tahun 2025. Inilah yang kita dapat pegang teguh di dalam diri kita untuk maju bersama-sama. I will go make disciples. Aku akan pergi untuk menjadikan murid. Gereja ini membutuhkan murid-murid. Sorga membutuhkan murid-murid untuk menopang pekerjaan Injil, mempercepat, menyelesaikan pekerjaan Injil, maupun murid-murid yang disiapkan untuk kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Untuk itu, semua kekuatan yang ada perlu kita konsolidasi, kita satukan dalam satu kekuatan yang utuh. Baik pimpinan daerah, kantor yang ada ini, pimpinan dan staf kantor. Ini adalah kekuatan organisasi. Kekuatan-kekuatan organisasi yang ada dalam lingkungan daerah Misi Papua, yakni organisasi-organisasi jemaat. Organisasi-organisasi yang lain adalah institusi-institusi, baik institusi pendidikan, sekolah-sekolah yang ada, baik dari tingkat PAUD, TK, hingga kepada SMA, SMU, atau tingkat perguruan tinggi yang kita miliki. Institusi-institusi yang lain, termasuk institusi penerbangan yang ada, institusi kesehatan, ada wellness, kemudian ada klinik, dan kedepannya mungkin ada perkembangan-perkembangan yang baru untuk melahirkan rumah sakit dan sebagainya. Ini adalah kekuatan gereja. Kekuatan kita bersama untuk kita maju bersama-sama untuk mewujudkan pekerjaan pelayanan Injil yang Tuhan percayakan. Untuk itu, sebagai pimpinan gereja Masehi Advent hari ke-7, kami menyampaikan sekali lagi selamat tinggal tahun yang lama. Selamat datang tahun yang baru. Selamat merayakan tahun yang baru dengan sukacita, membangun kehidupan kebersamaan dalam keluarga, dalam jemaat kita masing-masing, mempererat satu dengan yang lain. Selamat untuk menghadapi tantangan tahun penginjilan yang baru di tahun 2022. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya melindungi, Tuhan kiranya menyinari saudara dengan wajahnya untuk memberikan kita semua kasih karunia demi kasih karunia yang darinya. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari ini dan selamanya di dalam nama Yesus. Amin.